Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Yadi. Baik, masih kita membahas seputar ikan hias. Yo, simak lo intronya. Ini saya menanggapi juga komentar dari sobat ya. Ini tentang pengaplikasian garam ya di dalam akuarium. Sebetulnya sudah banyak sih. Saya ambil garamnya dulu ya. Ini ya sob ya. Ini garam ikan ya, atau garam krosok deh. Butirannya agak kasar ya. Jadi ini memang khusus untuk ikan sobat-sobat semua ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, apakah boleh digantikan dengan garam dapur? Boleh, tapi dengan keadaan darurat. Artinya sobat-sobat semua susah untuk mendapatkan garam ikan atau garam krosok ya. Garam krosok itu ya garam murni ya sobat-sobat semua ya. Jadi garam yang belum dicampur dengan yodium ya. Kalau sudah dicampur dengan yodium namanya garam meja atau garam dapur ya. Nah, jadi untuk pengaplikasian garam ikan ini ke dalam akuarium ini sudah banyak sih kontennya ya. Ini banyak gunanya garam ikan ya sobat-sobat semua ya. Ini untuk pengadaptasian ikan, membantu pengadaptasian ikan itu dalam proses dia di dalam akuarium yang baru. Jadi membantu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini garam ikan. Kemudian juga salah satunya ini ya, kalau sobat-sobat semua ini sebetulnya trik ya. Ya, trik yang sudah lama saya gunakan. Kalau kita memasukkan air baru, misalnya air dari keran sobat ya, air dari keran, maksudnya dari keran itu air dari sumur boleh ya, yang dari sumur ya ini, jangan kalau yang PDAM itu harus diendapkan dulu sobat. Yang dari sumur misalnya, dari sumur kita hisap, kemudian kita langsung masukkan ke air akuarium, bukan ditampung dulu di tandon, bukan ya, jadi langsung masukkan ke sini. Nah dia ini ikan, kalau terutama ikan arwana lah, ikan-ikan lainnya juga kecuali ikan cana, kalau dimasukkan air baru dalam jumlah yang cukup banyak, nah ikan akan megap-megap. Dia menyesuaikan dengan suhu air dengan air baru itu sangat susah sekali ya, kecuali dalam jumlah yang kecil, tapi dalam volume yang kecil. Tapi kalau dalam volume yang besar dia akan megap-megap. Nah, waktu ikan megap-megap itu ya, kalau misalnya seandainya terjadi sampai ikan megap-megap karena kita kebanyakan memasukkan air baru, langsung taburkan garam ikan dengan ukuran dan takaran tertentu ya. Nah, itu akan membantu perlahan namun pasti akan membantu ikan kembali pulih. Tapi jangan ditambah lagi airnya. Misalnya ini si arwana nih. Kalau airnya misalnya 50%, saya tambahin 30%, kemudian waktu ke 35% udah megap-megap, udah masukkan garam ikan, jangan ditambah lagi airnya. Nanti ditambahkan lagi sampai 50%, udah pingsan dia, bahkan bisa mati ya sobat-sobat semua ya. Saya sudah banyak kejadian itu ya, sudah beberapa kali. Yang paling tidak tahan itu ikan mampis, kemudian ikan diskus, kemudian ikan koki, bahkan ikan komet pun tidak tahan, apalagi ikan arwana. Jadi jangan coba-coba ya. Jadi kalau kita makanya saya bilang kepada sobat-sobat semua, waktu kita memasukkan air baru itu maka bertahap. Artinya kalau misalnya kita menguras 50%, jangan 50% lagi kita masukkan ke dalam akuarium itu airnya. Masukkan aja 25% dulu atau 30% lah paling banyak. Nah, setelah 5-6 jam kemudian baru masukkan 20%-nya sehingga airnya full. Dan jangan lupa pada waktu masukkan air 30% tadi kita taburkan garam ikan supaya ikan yang ada di dalam akuarium mudah untuk beradaptasi. Nah, jadi ini banyak gunanya sobat-sobat semua ya. Terutama nih sobat-sobat pemula nih. Jadi apa sih kegunaannya garam ikan? Nah, itu salah satunya. Kemudian fungsi yang lainnya mengantisipasi bakteri jamur ya, ini garam ikan. Jadi misalnya kalau kita menaburkan garam ikan ya, paling tidak mengantisipasi ya, mengantisipasi jamur, bakteri yang akan
menempel pada ikan kita, ikan kita ya. Tuh, itu untuk mengantisipasi sobat-sobat semua ya. Dan juga untuk mengobati. Nah, juga untuk mengobati misal jamur seperti white spot. Nah, ini masuk pakai garam ikan juga ya. Penyakit-penyakit yang lain juga bisa pakai garam ikan. Mata katarak pada ikan arwana juga dengan garam ikan gitu ya. Banyak fungsinya sobat-sobat semua. Jadi jangan ditukarlah dengan garam dapur atau garam meja ya, karena hanya garam ikan. Karena garam ikan itu garam murni, kalau garam dapur, garam meja itu garam yang sudah beriodium, sudah dimasukkan zat iodium. Takutnya nanti dia tidak cocok dengan ikan, ya cocok dengan manusia tapi belum tentu cocok dengan ikan kesayangan kita. Jadi ya lebih aman kita memakai garam ikan. Baik sobat-sobat semua ya, terutama sobat-sobat muda sudah paham lah kira-kira ya untuk kegunaan garam ikan. Untuk takarannya scroll sajalah ya, ada. Jadi kalau untuk akuarium yang volumenya airnya ini yang ukuran 100 kali 40 kali 40 seperti yang di belakang saya ini saya pakai 1,5 sendok, satu sendok tambah setengah sendok ya, jadi 1,5 sendok makan menggunung. Nah yang lainnya kalau tambah panjang atau tambah luas volume air atau tambah sedikit volume airnya, dia diperkirakan lah. Baik sobat-sobat semua, demikian ya, terutama sobat-sobat mula, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.